Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita bisa berjumpa lagi. Sekarang kita bisa mewajah lagi pada 10 akhir Ramadan ini. Semoga dengan perjumpaan kita Allah selalu berikan keberkahan, Allah selalu berikan magfirahnya, Allah selalu berikan rahmatnya kepada kita semua. Sedikit saya akan bacakan kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dan disarai oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani. Wakila, bahwa di sini dikatakan inna sahwata tusayyirul muluka abida wa sabru yusirul abida muluka. Bahwa sahwat itu bisa menjadikan seorang raja sebagai budak, sedangkan kesabaran itu bisa menjadikan seorang budak sebagai raja. Ala taro ila qissati Sayyidina Yusuf wa Zulaikha. Apakah kamu tidak mengetahui, tidakkah kamu mengetahui ila qissati Sayyidina Yusuf, bagaimana kisahnya Sayyidina Yusuf wa Zulaikha dan kisahnya Zulaikha. Sayyidina Yusuf itu dulunya adalah seorang budak. Beliau dulunya adalah seorang budak, tapi karena beliau selalu menggunakan ketabahannya, karena beliau selalu menggunakan kesabarannya, maka Allah angkat beliau menjadi seorang raja. Wa Zulaikha, sedangkan Zulaikha yang dimana dia adalah seorang istri daripada raja, tapi karena dia terkalahkan dengan syahwatnya, dia mengikuti hawa nafsunya, maka Allah jadikan dia seorang budak. Maka teman-teman semua, jadikanlah akalmu sebagai raja, sedangkan hawa nafsumu sebagai budak. Kalaulah akalmu sebagai raja, maka tuba, maka sungguh beruntung kamu. Bahwa dulu ketika Allah menciptakan akal, Allah bertanya kepada akal, ya akal, man ana wa man anta. Apa kata akal? Saya hamba-Mu ya Allah, dan Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Tapi ketika Allah menciptakan hawa nafsu, ya nafas, wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Kemudian nafsu menjawab, ana, anta. Saya, kamu ya Allah. Tidak ada hubungan saya dan kamu ya Allah. Akhirnya Allah rendam hawa nafsu tersebut ke dalam neraka jahanam yang paling dalam ribuan tahun. Setelah ribuan tahun Allah rendam hawa nafsu, kemudian Allah angkat kembali hawa nafsu tersebut, dan Allah bertanya kepada hawa nafsu, ya nafas, man ana wa man anta. Wahai nafsu, siapa saya dan siapa kamu? Kemudian hawa nafsu berkata, saya, kamu ya Allah. Akhirnya Allah rendam lagi ke dalam neraka, yaitu dalam neraka dingin. Ribuan tahun hawa nafsu dalam neraka dingin. Setelah itu Allah angkat kembali, dan Allah bertanya kepada hawa nafsu, ya nafas, man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Kemudian hawa nafsu menjawab, saya, kamu ya Allah. Akhirnya Allah rendam hawa nafsu ke dalam narul ju, ke dalam neraka kelaparan. Ketika hawa nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka kelaparan, hawa nafsu ini tidak kuat. Hawa nafsu ini menyerah. Apa kata hawa nafsu? Ya Rabb, ketika Engkau merendam diriku ke dalam neraka jahanam, ketika Engkau merendam diriku ke dalam neraka dingin, aku kuat. Tapi ketika Engkau memasukkan diriku ke dalam neraka lapar, aku tidak mampu. Maka teman-teman semua, kunci melawan hawa nafsu yang pertama adalah dengan melakukan amal ibadah puasa. Sebab ketika kita puasa, kita akan merasakan lapar, dan hawa nafsu dia tidak akan bisa mengganggu kehidupan kita ketika kita berpuasa. Maka pada akhir Ramadan ini, pada 10 akhir Ramadan ini, kita tingkatkan ibadah kita. Jauhi hawa nafsu, jangan ikuti hawa nafsu. Jadikan akal kita sebagai raja dan hawa nafsu sebagai budak. Tuba liman kana aqluhu amiran wa hawa'uhu asiran.
Mungkin sampai sini teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Iktafaitu hadhil khutbah asa an yanfa'ana bidal liqa wa in tajid aiban fasuddal khalala fajalla man la fi aibun wa ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.